Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai tentang menerapkan operasional amplifier atau op-amp sebagai pengatur kecepatan putaran motor dan membuat rangkaian buffer penyangga tegangan op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini siswa dapat 1. Menjelaskan spesifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan pada rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja rangkaian buffer atau op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor dengan tepat. Yang ketiga, menggambarkan rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor dengan tepat. Yang keempat, membuat rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor dengan simulasi menggunakan aplikasi Proteus dengan tepat. Yang kelima, mengukur besarnya arus yang mengalir pada motor dengan posisi pengaturan potensiometer di 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan tepat. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor sebagai berikut. Ya, perhatikan komponen-komponen yang ada di layar laptop Anda. Di sini ada beberapa komponen yang sudah dibuat di dalam aplikasi Proteus. Yang pertama adalah tentang power supply atau baterai yang bertegangan 12 volt. Kemudian di sini ada potensio atau variabel resistor untuk mengatur kecepatan motor dari bisa 15%, 25%, sampai 75%, dan bahkan bisa sampai 100% bisa dikontrol dari potensio ini. Jadi di sini juga ada motor yang kita sudah buat. Nanti motor ini akan berputar sesuai dengan pengaturan kecepatan yang diatur oleh potensio. Kemudian di sini ada namanya op-amp yang berbentuk IC ya. Di mana keluaran outputnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, akan memanfaatkan rangkaian buffer dari op-amp untuk mengendalikan kecepatan putaran motor berdasarkan masukan dari potensiometer ini. Jadi masukan ini mengendalikan kecepatan motor. Jadi op-amp ini apabila keluarannya kita masukkan ke input inverting ya, keluarannya ini kita masukkan ke input inverting ya, maka ini akan menjadi rangkaian buffer atau penyangga tegangan ya. Tegangan yang ada keluaran op-amp ini akan sama dengan nilai tegangan yang ada di masukan non inverting dari op-amp. Ya, jadi tegangan keluarannya akan sama dengan nilai pada non inverting yang ada pada op-amp. Jadi nanti ini yang akan kita rangkai dengan ya simulasi Proteus. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat di yang berikutnya adalah tentang bagaimana bekerjanya sebuah rangkaian ini ya.
ini sebuah rangkaian ini akan bekerja. Nanti kita atur, kita coba perhatikan ya, supaya bisa dipahami. Kan ini pembukaannya 15%, belum berputar. Nah ini 25%, mulai berputar ya. Saya tambah lagi 35%, makin cepat putarannya, 50% ya, dan seterusnya. Ya, semakin kecil bukaan dari potensiometer, maka putaran motor makin melambat ya. Ya, jadi di sini tadi udah dibuatkan simulasinya. Jadi semakin presentasinya semakin besar atau bahkan sampai 100%, maka putaran motor akan semakin cepat. Tapi begitu kita turunkan dari 100% sampai ya mendekati 0, maka motor akan semakin lambat, bahkan motor dengan sendirinya akan berhenti. Karena motor ini bekerjanya dikendalikan oleh sebuah potensiometer. Ya. Di sini perhatikan, kita buat sebuah alat ukur, baik pengukuran tegangan maupun pengukuran arus pada motor. Jadi nanti kalau misalnya melakukan pembelajaran atau membuat rangkaian simulasi ini ya untuk mengatur kecepatan motor, maka harus dilihat berapa besar arus yang mengalir ke motor ya. Nanti kita lihat coba bagaimana. Kemudian voltmeter juga di outputan dari op-amp. Kemudian kita kasih beberapa ampere meter ya, baik di kaki basis, emitor, dan kolektor dari transistor. Nah ini untuk mengetahui arus yang bekerja ya, terutama yang ada di motor ini. Arus di emitor seperti apa besarnya seiring dengan perubahan. Ya, jadi dijelaskan di sini berapa arus besarnya seberapa besar seiring dengan perubahan ya potensio yang kita atur, dinaikkan dan turunkan. Jadi coba perhatikan lagi dengan simulasi berikutnya ya. Cek tahun kan ini. Nah, 15% di sini kecil ya arusnya di kaki emitor, kita perbesar. Ini mulai nambah arus yang ada di emitor, terutama 30% motornya mulai terlihat. Kita buat makin besar lagi, cepat 5%, dan seterusnya. Inilah hasil daripada percobaan-percobaan yang dilakukan. Nanti harapan kita supaya semuanya bisa melakukan percobaan ini dan bisa menjawab ya soal-soal yang nanti Bapak berikan ya dalam sesi materi pembelajaran ini. Jadi untuk jelasnya perhatikan lagi pembelajaran rangkaian buffer untuk pengontrolan kecepatan motor. Jadi ada tugas di sini ya. Sebagai tugas kerjakan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan spesifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan pada rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor. Kemudian yang kedua, jelaskan prinsip kerja rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor. Yang ketiga, gambarkan rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor.
Yang keempat, rangkailah rangkaian buffer op-amp untuk pengontrolan kecepatan motor dengan simulasi menggunakan aplikasi Proteus. Kemudian yang kelima, ukurlah besaran arus yang mengalir pada motor dengan posisi pengaturan potensio di 25%, 50%, 75%, dan 100%, serta catat hasil pengukurannya. Terima kasih.